Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab kita saat ini yang menjadi perenungan dalam pertama Tawarikh, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19, yang merupakan testimoni atau kesaksian hidup Raja Daud. Sebelum kita menelaah firman Tuhan ini, saya mau bertanya dulu. Ketika kita merayakan hari ulang tahun, umur bertambah atau umur berkurang? Boleh Pak Penatua yang berulang tahun hari ini? Berkurang. Dengan alasan? Kalau Alkitab bilang kan umur 70 tahun. Selebihnya bonus. Jadi Alkitab dalam kitab Mazmur katakan usia manusia itu 70 tahun. Maka ketika kita berulang tahun berarti berkurang. Sekarang 56 tahun. Berarti tinggal 14 tahun. Iya. Ada yang lain di luar berkurang atau bertambah? Sotako semua mau jawab ini. Iya, kalau untuk sampai pemahaman pasti bertambah karena 56 tahun. Tapi stok hidup di dunia berkurang. Jadi bertambah dan berkurang. Itu sangat manusiawi. Dengan alasan seperti tadi berkurang karena dicantumkan dalam Alkitab 70 tahun. Berarti setiap tahun ketika kita berulang tahun usia kita berkurang. Dan Ibu Penatua Vin katakan bertambah dari segi kuantitas atau jumlah. Karena tahun lalu Pak Penatua 55 tahun. Hari ini 56 tahun. Jadi ada yang berpemahaman bertambah dan berkurang. Semua benar. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, menjembatani pemahaman bertambah atau berkurang, maka ada yang mengatakan usia manusia itu sama dengan garis lurus yang panjang. Diibaratkan bahwa saya berada di titik awal garis panjang. Di depan saya ada garis yang sangat panjang. Saya tidak tahu berapa panjang garis yang ada di depan saya yang di ujung. Dan ketika juga saya berdiri di ujung sana, saya tidak tahu garis yang ada di sini yang saya lihat. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, bertambah dan berkurang usia kita bukan ditentukan oleh manusia. Panjang atau singkat perjalanan hidup di dunia ini bukan kita manusia yang mengatur, tetapi Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah. Dia yang mengatur perjalanan kehidupan kita. Tuhan yang menentukan orang mau umur panjang atau mau umur pendek. Tuhan yang menentukan bahwa apakah orang mau sampai lansia atau tidak. Semua diatur oleh Tuhan. Semua dikendalikan oleh Tuhan. Sebab kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang berhak penuh atas hidup, bahkan mati kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pasti kalau hidup ini berjalan sesuai dengan keinginan kita, semua suka umur panjang. Tapi karena berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendak dan kemauan Tuhan, maka semua Tuhan yang atur. Nah karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, menjalani kehidupan ini, mari kita mengatur waktu kehidupan dengan baik. Mari kita memanage waktu hidup kita, talenta dan semua berkat yang Tuhan hadirkan dengan baik, agar supaya hidup ini bermanfaat. Hidup ini akan senantiasa menjadi berkat. Sebab ada yang mengatakan, yang paling penting dalam hidup bukan durasi tapi esensi. Bukan soal waktu tapi soal makna. Tapi sebenarnya semua itu bermanfaat. Semua itu kita harapkan. Durasi panjang, esensi juga ada. Panjang kehidupan kita tetapi penuh makna. Dan itulah sejatinya hidup orang Kristen. Seperti Bapak Ibu saudara-saudara, pengalaman dari Raja Daud dalam bacaan kita. Kita tahu bersama bahwa Raja Daud dia mengalami segala-galanya. Punya harta benda yang banyak, punya kekayaan yang banyak, punya kekuasaan, punya jabatan.
punya kehormatan, punya kejayaan, apalagi yang tidak ada dalam diri Daud. Tetapi Raja Daud di ayatnya yang ke-11 pembacaan kita, dia berkata, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan yang ada di bumi." Jadi semua yang dinikmati oleh Daud, Daud katakan semua Tuhan punya. Dan apa yang dinikmati oleh Daud semasa dia hidup, itu hanyalah titipan sementara saja. Bahkan dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Di bawah kepemimpinan Daud, Israel jaya, Israel hebat, Israel kuat, Israel bersatu. Di mana sesudah Daud anaknya Salomo, Daud juga berdoa buat anaknya Salomo di ayatnya yang ke-19. "Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang kepada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan." Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai seorang raja tetapi sekaligus sebagai imam di tengah keluarga, Daud berdoa untuk anaknya Salomo. Karena itu Salomo ketika menjadi raja menggantikan Daud, yang ia minta bukan kekayaan, bukan umur panjang, bukan kemenangan atau nyawa lawan, tetapi hikmat yang dari Tuhan. Karena itu apa yang diminta oleh Daud, yang diminta juga ada oleh Salomo, semua diberikan oleh Tuhan. Bahkan bacaan kita ini saudara, itu merupakan akhir hidup dari Raja Daud, di mana Daud dia mempersiapkan semua bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembangunan bait suci, yang nantinya menjadi pembacaan kita pada tanggal 30 Juli nanti tentang persembahan. Semua telah disiapkan oleh Daud, dan pekerjaannya, proyek yang besar membangun bait Allah, itu dikerjakan oleh Raja Salomo. Tapi yang pasti saudara, Daud mau katakan bahwa ketika hidup takut akan Tuhan, hidup dengan selalu menomorsatukan Tuhan, hidup dengan selalu mengandalkan Tuhan, ada banyak berkat yang Tuhan siapkan. Bukan cuma pribadi yang menikmati berkat Tuhan atau persekutuan, tapi keturunan Daud pun kita lihat. Dari keturunan Raja Daud lahirlah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan itulah saudara, kenyataan hidup yang kita alami. Ketika orang tua hidup takut akan Tuhan, itu diwariskan kepada anak-anak cucu, kepada generasi muda. Itu adalah berkat Tuhan, karena dimulai dari orang tua yang betul-betul mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apalagi seperti Daud selalu berdoa untuk keselamatan bangsanya Israel, tetapi juga anak-anaknya. Karena itu diberkati. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, hari ini bersama dengan keluarga Hormat Lahemba, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, Pak Penatua boleh genap usia 56 tahun. Yang pasti selama 56 tahun ada banyak hal yang dinikmati. Orang mengatakan 50 tahun itu usia emas. Seperti Ibu Elsie waktu yang lalu, genap usia 50 tahun usia emas. Berarti usia 50 tahun ke atas adalah usia keemasan. Emas itu barang mahal, barang berharga, logam mulia. Banyak orang investasi di logam mulia. Artinya sangat berharga. Ketika boleh mencapai 50 tahun, itu bukan karena keinginan, bukan karena hebat kuatnya kita. Artinya ketika kita umur panjang, itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena Tuhan Allah yang menganugerahkan usia. Sekalipun tadi dikatakan berkurang setiap tahun, tapi juga bertambah dari segi kuantitas. Namun jangan takut Bapak Ibu Saudara, karena yang pasti ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti memberi kehidupan yang baik. Bahkan Raja Hizkia pun Tuhan sofonis somo mati, tapi dia minta supaya Tuhan masih memberikan umur panjang.
Dan Tuhan menambahkan 15 tahun kepada Raja Hizkia. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil. Ketika juga kita meminta kepada Tuhan, Tuhan beri umur panjang. Sebab saya yakin Bapak Ibu setiap hari orang berdoa, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur panjang. Itu berarti bahwa kita berani menjadi tua. Sedangkan orang ketika ada di usia lansia, tidak menerima kenyataan. Tetapi sebenarnya usia lansia itu adalah doa kita. Pak Penatua masih 4 tahun baru lansia. Usia boleh menjadi tua, tapi semangat tetap muda. Artinya tetap mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Waktu-waktu kehidupan kita itu adalah anugerah Tuhan. Nafas hidup, berkat, keluarga, pekerjaan, pelayanan itu adalah berkat Tuhan. Yang pasti Pak Penatua seberapa tahun melayani? Tahun 2000. Tahun 2000, so 20 tahun lebih. Hampir 25 tahun ada dalam pelayanan. Itu adalah anugerah Tuhan. Ketika melayani dengan sungguh-sungguh pasti ada banyak berkat yang Tuhan hadirkan. Bahkan ketika Tuhan memberi usia yang panjang bagi kita, umur panjang boleh berulang tahun, maka bukan cuma dari segi usia kita menjadi dewasa, tapi secara spiritual kita menjadi dewasa. Sebagaimana filosofi padi mengatakan, padi itu semakin tua semakin menguning, semakin menunduk. So pernah lihat toh pohon padi, padi ladang, padi sawah. Maka itulah juga kehidupan manusia. Semakin kita menjadi tua, artinya umur kita bertambah secara kuantitas, maka kita semakin rendah hati, semakin memahami akan keberadaan kita, bahwa kita ini tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan hikmat, memberikan kepada kita akal budi, supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melayani keluarga, melayani jemaat, melayani gereja Tuhan. Karena semua yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Manusia berusaha, tapi semua yang menentukan usaha kita, perjuangan kita, kerja kita, pelayanan kita adalah Tuhan. Kita belajar dari Raja Daud. Tuhan melihat hati Daud. Daud itu dia tidak punya badan seperti Goliat, yang tinggi, besar, yang kekar. Tapi Daud yang pendek bisa mengalahkan Goliat yang besar. Cuma dengan ketapel, Bapak Ibu Saudara. Itu kan luar biasa. Tuhan tahu Daud pehati. Karena itu Daud yang menjadi raja di antara saudara-saudaranya laki-laki. Tuhan tahu isi hati Pak Penatua. Ketika melayani sudah 23 tahun. Itu semua karena Tuhan Allah. Memberikan istri yang cantik, yang setia, istri yang selalu menopang suami, bahkan anak-anak, Evanly dan Cici, boleh jadi sarjana semua, boleh jadi orang, itu tidak lepas dari doa seorang ayah. Bukan cuma ibu yang berdoa untuk anak-anak, tapi ayah juga berdoa untuk anak-anak. Karena ada yang bilang di doa ibuku. Ibu adalah tiang doa. Tapi ada seorang bapak bilang begini. No, tuh doa bapak kami dah mulai dari mana? Bapak kami. Artinya setiap orang tua selalu mendoakan anak-anak. Pak Penatua juga selalu mendoakan Evanly dan Cici berhasil. Evanly seumur berapa? 26 Kang, berarti sudah lama. Bagi ada yang tak tinggal ini. Itu tergantung. Semua Tuhan kasih pasangan hidup. Siapa Ibu Els tawa? Hah? Oh, so ada kote. Sorry. Karena tunggu atau so tanya, ternyata mereka berdua juga so ada. Evanly juga so ada. Tapi nikmatilah kehidupan ini. Masa muda adalah masa untuk berjuang. Agar supaya semua yang terbaik Tuhan beri. Nah, Pak Penatua pasti bukan cuma di keluarga. Mengedukasi anak-anak jadi berkat. Tapi juga
di pelayanan. Sekali lagi 23 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi cukup panjang perjalanan dalam pelayanan. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat dan semangat. Sejak di El Roy, tapi juga sekarang sejak di Lahai Roy, sekarang di El Roy, pasti dengan selalu mengandalkan Tuhan, dengan selalu berserah kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan pundakkan bagi Pak Penatua pasti dikerjakan dengan baik. Maka di usia 56 tahun ini, kami semua yang hadir mau menyampaikan banyak selamat. Tuhan memberkati Pak Penatua Julianses Horman, memberkati keluarga Ibu Els, Evanli dan Cici, bahkan orang tua, kakak beradik, tapi juga memberkati kita semua yang boleh hadir menyaksikan sukacita saat ini. Kita selalu berdoa supaya umur panjang, sebab yang hadir ada yang belum 56 tahun, masih di bawah 50 tahun, tapi ada juga yang sudah lebih 56 tahun. Yang jelas bahwa semua berdoa sehat-sehat, kuat-kuat, umur panjang, dan maknailah kehidupan ini dengan selalu bersyukur. Bahkan seperti Raja Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dan mengatakan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam keluarga, dalam pelayanan, tapi juga dalam segala hal, bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Banyak selamat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan, puji-pujian dari seluruh pelayan khusus bersama keluarga.